Hampir tiap hari kita dicekcoki pesan-pesan untuk pengembangan diri. Tujuannya baik, agar kita bisa lebih berkembang lagi. Tapi kenyataannya, kebisingan ini sering bikin kita stres. Jadi seakan-akan kita tuh selalu kurang. Hai semuanya, selamat datang kembali di audio kehidupan ini ya. Tempat dimana kita sama-sama untuk belajar, kita merenung dan kadang bisa tersenyum kecil di tengah perjalanan hidup yang penuh warna-warni ini. Dan ini suara yang mungkin juga kamu rasakan. Pernah gak sih kalian ngerasa capek banget? Bukan karena kerjaan atau kuliah, tapi karena ada suara-suara tentang peningkatan diri yang datang dari mana-mana. Seperti bangun jam 5 pagi biar sukses. Kalau mau jadi orang hebat, baca 52 buku setahun. Jangan buang waktu untuk scroll TikTok karena waktumu terbatas. Harus punya kunci-kunci dalam kehidupan biar finansial jadi aman. Hampir tiap hari kita dicekcoki pesan-pesan untuk pengembangan diri. Tujuannya baik, agar kita bisa lebih berkembang lagi. Tapi kenyataannya, kebisingan ini sering bikin kita stres. Jadi seakan-akan kita tuh selalu kurang, selalu ketinggalan, dan merasa gak pernah cukup. Hari ini kita bakal ngobrol tentang gimana sih caranya menavigasi kebisingan peningkatan diri, biar kita tetap bisa bertumbuh tanpa kehilangan diri kita sendiri. Coba deh kita jujur, peningkatan diri hari ini bukan cuma sebuah kebutuhan, tapi udah jadi industri, kayak ladang gitu loh. Ada buku, kursus, ikut seminar, banyak podcast, konten motivasi, aplikasi habit tracker, sampai jam tangan pintar yang ngingetin buat minum air putih, atau perhitungan jalan kaki udah sampai mana. Masalahnya, ketika kita mau improve diri untuk jadi sebuah industri yang maju, ada bisnis model yang bekerja, dan bisnis model itu jalan kalau kita merasa belum cukup. Jadi makin sering kita insecure, makin banyak barang atau konten yang bisa dijual. Gak salah sih belajar, baca, upgrade diri, tapi ketika hidup kita diatur kayak checklist tanpa henti, improve itu bisa jadi jebakan. Kita sibuk jadi versi sempurna, tapi lupa bahwa kita adalah manusia biasa, yaitu versi sebagai manusia. Kalian tahu nggak, kebisingan nyata itu datang dari mana aja? Kebisingan yang nyata itu datang dari media sosial kamu. Ada orang yang lebih fit, yang lebih kaya, yang lebih produktif dari kamu. Dari lingkungan kerja, ada tuntutan untuk selalu jadi yang lebih. Selalu kita diiming-imingkan oleh reward ke luar negeri lah, reward uang berapa juta lah, bahkan dari teman dekat yang ada pertanyaan, kamu belum coba ini? Harusnya udah dong, kalau belum ya kamu bakal ketinggalan. Akhirnya ya, hidup tuh berasa kayak lomba lari, maraton yang gak ada garis finishnya. Kita terus-terusan lari, gak kenal lelah, tapi gak pernah merasa sampai, gak pernah merasa cukup. Kebisingan ini bukan cuman bikin kita capek guys, tapi juga bikin kita kehilangan arah, kehilangan diri, kehilangan tujuan. Kita sibuk ngikutin peta orang lain, sampai lupa bikin peta untuk diri sendiri. Kalian tahu nggak, navigasi itu
bukan berarti kabur. Pertanyaan pentingnya adalah, kalau kebisingan ini nyata, gimana cara kita menavigasinya? Jawabannya adalah bukan dengan kabur. Karena suara-suara itu gak akan pernah hilang, berisik itu gak akan pernah diem. Tapi kita bisa belajar jadi navigator, yaitu dengan memilih suara mana yang kita dengar dan mana yang kita abaikan. Tipsnya nih ya, kita tuh harus punya ruang filter pribadi. Tanya ke diri sendiri, apakah saran ini beneran relevan buat aku? Cocok gak ya buat aku? Atau cuma bikin aku jadi cemas? Terus kita juga bisa batasi konsumsi motivasi. Aneh kan? Tapi iya, terlalu banyak motivasi bisa bikin lumpuh. Kita sibuk cari cara, tapi nggak pernah untuk mulainya. Kita sibuk cari solusi, tapi nggak pernah kita apply, kita nggak pernah coba. Saking banyaknya kita nyari. Dan hargailah langkah kecil. Hargailah setiap perkembangan yang ada. Setiap hal kecil apapun yang bisa kita lakukan. Itu tuh bukan spirit, tapi perjalanan panjang. Kadang istirahat juga bagian dari peningkatan diri kok. Kalau mau benar-benar berkembang, caranya bukan dengan ikut semua tren, tapi dengan kenal diri sendiri. Ada orang yang cocok bangun jam 5 pagi, tapi ada juga yang kreativitasnya justru meledak di jam 11 malam. Dan gak apa-apa perbedaan itu guys, gak apa-apa banget malah. Ada orang yang butuh meditasi tiap hari, tapi ada juga yang justru dapat ketenangan lewat ngobrol sama teman. Ada orang yang pengen baca 52 buku. Ada juga yang cukup 3 buku, tapi benar-benar dia hayati, dia dalemi semua isi-isinya. Improvement yang sehat itu gak bikin kita jadi robot produktif, tapi bikin kita lebih manusia. Kadang cara terbaik untuk menavigasi kebisingan adalah diam sebentar. Diam di tengah kebisingan itu. Bukan berarti menyerah ya, tapi memberi ruang untuk diri kita sendiri. Bayangin, lagi nyetir di kota macet, kita tuh klakson di mana-mana, bisingnya luar biasa. Kalau kita terus ikut panik, makin stres dong. Tapi kalau kita tarik nafas pelan-pelan, kita bisa tetap fokus ke jalan yang kita pilih. Ya begitu juga dengan hidup. Jangan biarin kebisingan bikin kita lupa apa tujuan dari improvement diri kita. Bukan biar orang lain kagum, tapi biar kita bisa lebih damai sama diri kita sendiri. Kenapa sih kita gampang banget kebawa arus improvement trend? Pernah gak kamu lihat perkembangan diri kamu, perkembangan diri orang lain yang sekarang tuh jadi trending? Harus ini, harus itu, harus sama kayak dia gitu. Karena kita hidup di era digital yang serba cepat ini. Algoritma media sosial selalu ngasih kita konten yang trending. Bangun jam 5 pagi, harus journaling, baca 1 buku seminggu. Lama-lama kita ngerasa kalau belum ngelakuin itu, berarti kita gagal. Padahal ya, tiap orang punya ritme, punya jalan, dan kebutuhannya itu berbeda. Jadi wajar banget kalau kita kebawa arus, tapi kuncinya adalah sadar. Kita boleh terinspirasi dari orang lain, tapi nggak harus copy paste, harus menyalin dan melaksanakannya nggak harus. Jadi, apakah improvement diri itu jelek? Ya nggak sama sekali guys. Justru dari improvement itu bagus banget. Karena manusia memang butuh bertumbuh, berkembang dirinya. Yang jadi masalah adalah kalau kita terjebak dalam toxic produktif. Ngerasa bersalah banget kalau nggak selalu produktif.
ngerasa bersalah banget kalau harus istirahat gitu. Kita tuh selalu membandingkan diri atau mengejar standar orang lain. Jadi yang namanya improvement diri itu yang sehat seharusnya bikin kita lebih damai, bukan lebih cemas atau makin bikin kita lari-larian. Gimana cara tahu saran untuk improvement diri yang cocok buat kita? Gimana? Caranya dengan eksperimen kecil aja, yang coba-coba dulu. Coba kamu cari beberapa metode, lalu rasakan apakah setiap bangun jam 5 pagi kamu jadi lebih segar, atau malah makin cranky seharian. Apakah journaling bikin kita lega, atau justru jadi beban tambahan? Kalau cocok ya lanjutkan, kalau enggak ya tinggalkan. Intinya ukur hasilnya berdasarkan hidupmu, bukan hidup orang lain. Misalnya nih, aku bikin konten seminggu, aku sanggupnya cuma 4 atau 5 kali. Nah, itu tuh udah cukup. Jadi selebihnya dalam seminggu aku bisa istirahat. Kalau ada teman kamu yang harus setiap kali up konten, entah di TikTok atau di YouTube ya, kalau dia setiap hari, kamu nggak bisa setiap hari, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan. Jadi kita harus lihat diri kita sanggupnya tuh di mana dan berapa kali seminggu itu berapa kali kita sanggupnya gitu. Terus apa ya tanda-tanda kita udah kebanyakan konsumsi konten motivasi? Tanda paling jelek adalah ketika kita lebih sering ngumpulin tips daripada beneran praktek. Kita bisa scroll ratusan video motivasi, tapi ujung-ujungnya gak ada yang kita jalani. Tanda lainnya adalah kita makin cemas, makin insecure, makin berpikir gitu, kenapa tidak gitu, dan merasa selalu kurang, padahal sebenarnya kita udah cukup gitu. Ini berarti waktunya detox sebentar, istirahat sebentar. Lebih baik jalani satu kebiasaan kecil daripada nyimpen 1000 tips di kepala tapi gak ada yang kita jalani. Misalnya kamu ketemu tips hidup dari temanmu, terus kamu save satu video, ya udah satu video itu aja dulu kamu jalani. Jadi nanti kalau ketemu yang lain dilewatin aja dulu, terus kamu lihat perubahan dari video pertama tadi gimana. Nanti kalau memang kamu sudah nyaman dengan tips video pertama, boleh kamu lanjut di tips video kedua gitu. Jadi jangan kamu numpuk, kamu simpen tapi nggak kamu jalani, oke? Kalau cuma jalan pelan, apakah kita bakal ketinggalan? Enggak sama sekali. Semua orang itu jalannya pelan tapi pasti, atau pasti pelan. Gimana? Justru ya, dengan jalan pelan, kita bisa menikmati semua proses, dan itu yang bikin hasilnya tahan lama. Ingat, hidup bukan lomba, bukan juga lari maraton. Ada orang yang cepat di awal, tapi cepat lelah. Ada juga yang steady, dan akhirnya sampai dengan tenang. Jadi jangan takut ketinggalan, karena setiap orang punya garis finishnya masing-masing. Bahkan, kita startnya aja beda-beda kan, jadi otomatis finishnya juga beda-beda. Kita nggak harus ikut semua suara kok. Kita punya hak untuk memilih, kita punya hak untuk memfilter itu semua. Peningkatan diri bukan soal jadi sempurna guys, tapi soal jadi lebih paham sama diri kita sendiri. Karena orang yang pertama capek, yang pertama sakit dan lelah kalau kita stres gitu, itu tuh ya diri kita sendiri. Dan orang yang paling bangga, orang pertama yang bangga sama diri kita kalau kita berhasil, ya kita sendiri, bukan orang lain. Kadang itu artinya maju, kadang itu artinya berhenti sebentar, dan itu gak apa-apa. Semoga obrolan ini dan episode kali ini tuh bisa jadi pengingat ya untuk diriku sendiri, yang gak harus memikirkan semua obrolan orang yang masuk ke diriku. Dan kamu gak perlu semuanya mengiyakan atau melakukan semua kata-kata orang atau tips-tips yang dikasih oleh orang lain. Bahkan kita gak sendirian di tengah kebisingan ini guys.
Yuk kita sama-sama belajar menavigasi bareng-bareng dengan tenang, dengan pelan, dengan sadar, dan dengan hati yang ringan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay healthy ya semuanya, dan tetap semangat juga. Gak apa-apa istirahat sebentar jadi tanda koma, ntar kamu jalan lagi. Pokoknya kalau udah istirahat nanti semangat lagi ya guys. Bye guys.